Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillahilladzi an'amna bil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amna bi taufiqi was sadad was sihhati wal farah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah atas semua karunia limpahan rahmat, taufik, inayah, hidayah was sadad, yang mana pada malam hari ini bainal maghrib wal isya kita masih diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah keistiqomahan untuk talabul ilmi. Fa inna min talabil ilmi fariidatan ala kulli muslim, bahwa talabul ilmi merupakan kewajiban bagi setiap muslim, liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, linail darajati taqwa indallah wa maqaman mahmuda, diisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan ar-rahn. Rahn itu pegadaian, Bapak Ibu. Jadi pegadaian itu yang sering dilihat di masyarakat. Kalau di Pacitan ini ya Bapak Ibu, itu baru ada satu saja kantor pegadaian konvensional. Ya, baru ada satu itu yang panjenengan sudah lihat ya di depan kantor Plut. Ya. Dan itu masih skala lingkup kecil atau kabupaten. Ya, sedangkan di Indonesia ini sudah ada pegadaian konvensional dan syariah. Nah, ada yang konvensional dan ada yang syariah. Yang syariat itu sudah banyak didirikan oleh BUMN, badan usaha milik negara, dan merupakan milik negara, sebagaimana BSI yang dulu Bank Muamalat, dan juga lembaga-lembaga keuangan syariat yang lain yang itu merupakan cabang-cabang atau lembaga-lembaga keuangan yang masih berafiliasi ke negara, merupakan hasil daripada penyeimbang antara konvensional, hukum konvensional atau KUHP dengan hukum-hukum syariah yang di sana diijtihadkan atau dikeluarkan fatwa-fatwanya atau dikeluarkan rumusan-rumusannya oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak asing dengan Tentu kita tidak asing dengan masalah pegadaian ini, karena banyak sekali orang yang menganggap bahwa segala sesuatu yang bisa dijual itu bisa digadaikan. Segala sesuatu yang menjadi kepemilikan haknya itu bisa digadaikan, dan itu buktinya tahu Bapak Ibu. Artinya di mana-mana kita menjumpai seperti itu. Jadi kalau memiliki harta hak milik yang itu merupakan hak milik yang sah, biasanya Bapak Ibu itu kalau ada kepentingan, kebutuhan yang mendesak dan tidak ada channel-channel lain, tidak ada link-link lain atau tidak ada solusi-solusi lain, biasanya itu mayoritas masyarakat kita menuju ke sana. Jadi menggadaikan motor, menggadaikan mobil, menggadaikan sertifikat tanah, menggadaikan emas, menggadaikan perak, ya. Dan itu banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita yang masih menggunakan cara-cara seperti itu, yang dilakukannya untuk mendapatkan atau memperoleh apa yang diinginkan dari kepentingan-kepentingannya. Dan Bapak Ibu sekalian, pegadaian ini juga selain daripada apa yang diinginkan dari berupa harta benda yang sifatnya fisik, ada juga yang pegadaian ini dengan tujuan yang notabene tidak fisik, yaitu menginginkan cash.
cash money, ya, menginginkan uang yang sifatnya cash. Itu juga sebagian dari saudara kita, masyarakat kita masih banyak sekali yang menggunakan cara ini untuk memperolehnya. Mari Bapak Ibu sekalian kita kaji. Ini adalah bagian daripada kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan. Dan ini bukan hal yang tabu untuk diungkap, dibahas, dikupas seperti apa Islam memandang dan bagaimana hukum syariat itu meletakkan, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam kita bermuamalah itu, di dalam kita berinteraksi itu tidak terjadi kesalahpahaman di dalam akadnya. Ya, salah paham akad itu bisa menyebabkan, ya, ketidakberkahan karena tidak sah. Ya, yang pertama seperti itu, yang kedua bisa menyebabkan terjadinya kezaliman. Apa kezalimannya Bapak Ibu sekalian? Ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan. Kemudian berikutnya diantaranya kerusakan akad bisa menyebabkan, ya, ketidak adanya keadilan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Ya, akidan antara dua orang yang berakad, baik itu rohin dan murtahin kalau dalam pegadaian, ya, nanti akan kita bahas orang-orangnya. Itu juga sama, akan mendapatkan atau memiliki, ya, hasil-hasil yang kurang baik karena tidak adil antara orang yang menggadaikan dengan orang yang memberikan dana dari pegadai itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu banyak sekali di sana yang melanggar rambu-rambu, baik itu rambu-rambu syariat maupun rambu-rambu perundang-undangan negara. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan kaji dulu secara bahasa, ya. Hukum rohan atau hukum pegadaian secara bahasa, ats-tsubut. Ini sesuatu yang tetap, sesuatu yang menjadi hak tetap bagi seseorang. Wa syar'an ja'lu 'ainin maliyatin wa thiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa. Wa syar'an, sedangkan pengertian secara syar'an atau pengertian secara syarak, begitu Bapak Ibu, ya. Pengertian secara syarak dari rohan atau pegadaian ini, ja'lu 'ainin maliyatin, menjadikan ainin maliyatin berarti apa? Ainin maliyatin menjadikan barang maliyatin yang bernilai, mal berupa harta, menjadikan harta yang bernilai atau barang yang bernilai, wathiqatan sebagai apa Ibu? Wathiqatan sebagai jaminan, bidainin, ya, dengan hutang, yustaufa minha, ya, dengan hutang yustaufa minha sebagai bentuk pelunasannya inda ta'adzuril wafa, ketika tidak mampu, ya, ta'adzur itu artinya tidak mampu, al-wafa untuk menyelesaikan atau melunasinya. Ya, jadi pengertiannya Bapak Ibu jelas, ya, ini hanya mengulang saja dengan mukaddimah kita tadi, bahwa gadai itu adalah ja'lu 'ainin maliyatin, menjadikan harta benda kita atau harta yang bernilai, ya, wathiqatan sebagai bentuk jaminan, sebagai bentuk transaksi kepercayaan, ya, bidainin dengan adanya utang, dengan adanya utang yang diperbuat, dengan adanya utang yang diambil, dengan adanya harta yang distatuskan sebagai hutang, ya, yustaufa yang akan dilunasi, akan diselesaikan, minha dari harta tersebut, inda ta'adzuril wafa, ketika tidak mampu untuk bayar. Jadi ringkasannya Bapak Ibu, rohan itu adalah kita menjadikan barang yang kita miliki sebagai jaminan kalau kita ingin meminjam uang, kalau kita ingin membeli barang, ya, kalau kita ingin memiliki tadi cash money, ya, uang cash, begitu. Itu sebagai jaminan dan akan menjadi pelunas, akan menjadi penyelesai jaminan ketika kita tidak mampu untuk membayar hutangnya tadi. Jadi kalau misalkan hutang piutang biasa seperti pembahasan pekan yang kemarin kan qard, Mas, ya. Qard itu kan, ya, tidak langsung menjadikan jaminannya untuk dijual, Pak. Nggak boleh, ya. Jadi kalau misalkan qard, ya,
kita meminjam uang ke bank, meminjam uang ke LKS, lembaga keuangan syariah, 50 juta. Kemudian kita memiliki BPKB mobil yang nilainya misalkan Pak ya 60 juta. Berarti kan lebih ini. Harga mobil ini lebih mahal daripada uang yang kita pinjam, kan gitu Pak. Kalau qardul hasan atau utang piutang Pak, maka pihak lembaga keuangan itu tidak boleh langsung menjual. Artinya tidak boleh menjadikan ya BPKB atau mobil kita itu sebagai pelunas kalau kita tidak mampu untuk membayar. Ya, jadi pasti akan ditanya dulu, dipanggil dulu, diundang dulu, kenapa kamu nggak bisa membayar? Ini penyelesaiannya bagaimana? Apakah jaminan ini akan kita jual apa tidak? Itu kalau utang piutang, Pak. Tapi kalau pegadaian, maka dari awal antara orang yang menggadaikan berarti orang yang ingin memiliki barang atau membeli barang atau berhutang, Pak ya, dengan pegadai itu sudah memiliki kesepakatan konkret. Kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara akidain ini, antara rohin dan murtahin, bahwa nanti kalau misalkan saya tidak mampu membayar, gitu Pak. Kalau saya sebagai orang yang menggadaikan tidak mampu bayar, maka mobil saya ini silahkan dijual, gitu Pak. Beda nggak? Jadi antara hutang piutang yang terjadi di LKS ataupun yang terjadi di LK, lembaga keuangan konvensional, LKK berarti ya, dengan yang terjadi pada rohan itu berbeda Pak. Berbeda jelas. Dan bahkan dari nota kesepakatan yang ada di akad yang ditandatangan di atas materai itu juga sudah berbeda Pak. Berbeda apanya? Berbeda sighahnya, berbeda kata-kata yang diungkapkan di sana. Nah, bedanya bagaimana Bapak Ibu? Ya tadi, kalau misalkan pinjam meminjam tidak boleh asal serta dan tidak boleh menyertakan di dalam akad bahwa jaminan yang diberikan itu langsung dijual atau dijadikan sebagai pelunas. Tapi kalau pegadaian, maka klausa atau tulisan yang terjadi di sana bahwa ketika tidak mampu untuk membayar, maka barang tersebut akan dijadikan sebagai pelunas. Mangatan Bapak Ibu sekalian, itu bedanya antara materi hari ini dengan materi yang sebelumnya. Gitu nggih? Nah, terus bagaimana cara membedakan Bapak Ibu sekalian? Paling tidak ada 5 poin dasar. Yang pertama yang digunakan prinsip dasar hukum yang diambil. Yang kedua akad. Ya, akad yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, akad yang terjadi di pegadaian syariah itu melibatkan ya barang-barang yang di sana dijadikan sebagai barang jaminan atas peminjaman barang. Sedangkan yang ada di pegadaian konvensional itu di sana Bapak Ibu mohon maaf ada melibatkan sewa modal dan bunga. Nah ini Pak. Jadi yang kita nggak boleh tabu untuk membahas bahwa pegadaian konvensional itu pasti ada bunganya Pak. Ya, jadi bank konvensional dengan bank syariah itu pasti ada bunga. Nah, terus nanti maksudnya dengan bunga bagaimana? Lah di sini, Pak. Jadi kalau misalkan di dalam pegadaian syariah itu biaya yang dikenakan adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang. Jadi kalau kita menggadaikan mobil kita di sana atau kita menitipkan sertifikat tanah di sana, maka pegadaian syariah hanya akan memberikan klausa di sana bahwa nanti kami menarik uang administrasi untuk jaminan penyimpanan sertifikat. Nanti kami akan meminta uang administrasi yang akan digunakan untuk perawatan mobil, untuk perawatan kendaraan, untuk perawatan HP, untuk perawatan laptop dan seterusnya alat elektronik yang digadaikan. Jadi di sana ada namanya mu'nah, Pak. Mu'natul rahan. Jadi si ya rahin ini menjadikan si murtahin ini menjadikan biaya administrasi, biaya mu'nah tersebut digunakan untuk merawat sertifikat, untuk merawat barang, menjaga bahkan nanti ketika ditarik kembali oleh si pemiliknya barang tersebut masih utuh dan tidak ada aral suatu apapun ya. Jadi tidak ada masalah. Itu kalau misalkan pegadaian syariah. Sedangkan pegadaian konvensional Bapak Ibu sekalian itu tidak menggunakan biaya administrasi, tapi mereka menggunakan bunga sewa modal dihitung berdasarkan jangka waktu pinjaman dan nilai jaminannya. Jadi maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau di dalam pegadaian syariah
itu tidak dihitung, Pak. Jadi artinya begini, kalau misalkan kita ingin membeli, kita ingin uang cash 10 juta dengan menggadaikan, ya, menggadaikan barang kita, misalkan sepeda motor gitu, Pak ya. BPKB-nya kita taruh di sana, atau bahkan motornya kita taruh di sana plus BPKB-nya, udah ini jaminannya, atau motornya, Pak ya. Jadi jangan dikasih dua-duanya ya gitu ya. Nah, kemudian kita mendapatkan uang cash 10 juta itu. 10 juta uang cash kita ambil, kita miliki. Nah, maka di sini yang digunakan oleh konvensional itu menggunakan jangka waktu. Jadi kalau misalkan 10 juta ini akan dilunasi selama 1 tahun, maka akan ada biaya bunga peminjaman. Bunga peminjaman itu bisa dijatuhkan setiap bulan, Bu. Bahkan kalau jenengan ingin menghitung, bisa dijatuhkan setiap harinya. Makanya nanti dalam 1 tahun itu berapa 10 juta yang akan dibayarkan? Bisa menjadi 11 juta, bisa menjadi 12 juta, bisa menjadi 12,5 juta, bisa menjadi 15, bahkan yang lebih mengerikan lagi, yang digunakan oleh lembaga-lembaga yang tidak diawasi oleh OJK, yang tidak diawasi oleh BUMN, yang tidak diawasi oleh kementerian, yang abal-abal Bapak Ibu sekalian, yang tidak ada lisensi legasi hukumnya, itu bisa menaikkan bunga sampai 200%. Ya, bunga 200%, Mbak. Ya, jadi kalau misalkan pinjam 10 juta ini bisa membayarnya menjadi 100 juta ini. Dan itu terjadi kan Ibu-ibu sekalian. Nah, ini maka kita harus benar-benar belajar Bapak Ibu ya. Belajar seperti ini, akad-akad muamalah seperti ini supaya tidak terjerumus dalam kubangan-kubangan bisnis yang haram. Di dalam akad-akad yang menjerumuskan kepada kerugian yang tentu akan merusak kehidupan kita, ketidaknyamanan hidup, ketidaktentraman secara ekonomi, dan tentu ya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi tidak berkah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi gitu ya. Makanya yang terjadi ini untuk kehati-hatian kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau jenengan ingin minjam uang, pastikan lembaga yang atau menggadaikan barang, pastikan lembaga yang jenengan percayakan itu benar-benar resmi. Yang pertama. Yang kedua, memiliki pencatatan keuangan yang kredibel, yang bagus, terakreditasi. Jadi artinya di sana ada poin-poin yang harus disepakati dan ada klausa-klausa hukum yang disebutkan, Pak. Jadi kalau misalkan dia syariah, pasti akan menyebutkan akad yang disebutkan. Contoh misalkan rohannya apa saja, rohannya akan dikeluarkan apa. Misalkan yang pernah kita jalani ya, bedanya antara BMT gitu aja ya, BMT dengan bank itu di dalamnya Pak langsung disebutkan. Jadi ini mau yadul amanah atau mau qard atau mau istitsna, atau mau di sana ada Pak itu biaya sosial ada Pak di sana, ada mu'alajah juga ada. Jadi rinciannya luar biasa Pak. Kemudian ada di sampingnya rescheduling. Rescheduling itu artinya penjadwalan ulang jikalau terjadi keterlambatan membayar. Bagaimana hukumnya? Jikalau terlambat, misalkan uang 10 juta yang kita pinjam harus dilunasi per tanggal 22 Agustus misalkan Pak, tahun depan. Jadi 22 Agustus kalau sampai tidak lunas, nah ini Pak yang terjadi perbedaan juga di sini. Maka Pegadaian Syariah akan melakukan rescheduling. Rescheduling itu artinya perubahan jadwal, Pak. Dipanggillah nasabahnya, didudukkan di kantor, kemudian dicoba mentabayunkan kenapa Anda tidak bisa melunasi, ada masalah tidak, bagaimana dengan jaminan ini, apakah masih ridho untuk dimiliki, apa boleh kita jadikan untuk melunasi kalau memang tidak bisa lunas. Oh tidak, saya bisa melunasi, saya bisa menyelesaikan. Ya sudah, berarti jaminan-jaminannya apa, kepercayaannya apa kalau Anda bisa melunasinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau konvensional tidak, maka begitu terjadi keterlambatan ada di sana denda. Bapak Ibu, ini nggak tabu kita bahas ya. Jadi ada denda. Denda inilah yang menyebabkan hukumnya kacau semua. Yang pertama, yang jelas secara hukum syar'i tidak diperbolehkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian tidak diperbolehkan? Karena
yang namanya perjalanan proses ini, baik itu qard maupun dia itu pegadaian atau rahan, maka denda itu tidak boleh berada di belakang. Belakang itu artinya begitu terlambat langsung ada panisme, langsung ada apa, denda, bahwa dendanya sekian sekian sekian. Kalau jenengan tidak bisa melunasi, maka kami akan denda 5 juta, kami akan denda 2,5 juta. Itu tidak boleh, Pak. Tidak ada kesempatan rescheduling. Sedangkan di dalam syariah itu ada rescheduling dan tidak didenda sama sekali. Nah itu Pak bedanya. Jadi tidak ada denda sama sekali. Nah terus kerugiannya lembaga keuangan bagaimana Ustadz? Kan ada mitigasi risiko. Nah itu kalau mitigasi risiko kita tidak akan bahas di sini Bapak Ibu. Intinya ketika panjenengan ingin melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga ini, kami mohon Bapak Ibu sekalian perhatikan akad yang sedang jenengan sepakati. Gitu nggih, hati-hatinya kita supaya tidak tertipu, supaya tidak terjerumus, supaya tidak salah di dalam kontrak tanda tangan. Nah, gitu. Jadi dari awal sampai akhir dibaca ulang, kemudian apa yang menjadi kesepakatan, apa yang menjadi yang menjadi hal-hal yang nanti harus dipatuhi, dibaca lagi, kemudian ada klausa yang memberatkan apa tidak, dibaca lagi, seperti itu Bapak Ibu. Itu kehati-hatian kita. Kemudian produknya, pegadaian syariah itu lebih kepada prinsip syariah seperti cicilan, Pak. Cicilan kendaraan, cicilan mobil, cicilan BPKB, cicilan tanah dan seterusnya. Sedangkan pegadaian konvensional itu banyak sekali yang dimasukkan, termasuk produk-produk yang sifatnya umum. Jadi memang Bapak Ibu, secara keumuman konvensional jauh lebih umum, tapi secara kehati-hatian syariah jauh lebih berhati-hati, gitu ya. Bukan berarti gini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau jenengan tanya kepada kami, Ustadz, apakah memang lembaga keuangan syariah itu sudah benar-benar syar'i? Nah, gitu Pak. Iya, itu akan jadi pertanyaan itu Pak. Kan dari tadi membandingkan terus Bapak Ibu sekalian. Ini membandingkan bukan untuk mengadu domba Pak ya. Terus juga bukan untuk supaya kita menghindarkan sepenuhnya dengan konvensional. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan pondok pun itu masih kerjasama dengan BRI, ya. Bahkan kita pun masih kerjasama dengan BRI. Maka untuk menyimbangi itu kita juga kerjasama dengan BSI. Jadi ada yang konvensional, ada yang syariah, ya begitu. Bahkan dengan Bank Jatim juga ada Pak. Nah itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya supaya bisa memilah dan memilih. Kesimpulannya di sana nanti Pak. Jadi kalau misalkan memang di sana ada beberapa draft yang memang panjenengan merasa berat dengan yang harus dipenuhi seperti denda, seperti bunga, Pak ya, denda dan bunga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana terkait dengan jaminan yang ada. Ketika kami pernah lakukan Pak. Jadi ketika pondok itu pinjam uang 100 juta, ya kita pernah menjamin dengan menggunakan sertifikat tanah Bapak Ibu. Yang nominalnya sebenarnya Pak itu nominalnya itu nggak sampai 50 juta Pak, nggak sampai 50 juta, tapi dikasih tetap, ya enggak apa-apa. Ini gimana kok bisa dikasihkan? Ya kami tidak serta-merta menilai dari sertifikatnya, tapi kami sudah ninjau yayasannya, sudah ninjau pondoknya bahwa pondoknya produktif, yayasannya produktif, penghasilan yang dihasilkan produktif, kami sudah percaya. Katanya gitu Pak. Jadi tidak dicek ini tanah ini di mana yang jadi jaminan, kemudian kalau dijual harga berapa, ternyata tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang uang yang kita pinjam, antara uang yang dipinjam dengan sertifikat tanah yang kita taruh di sana. Benar-benar ditaruh ini Pak, digadekan, dijamin di sana, tidak seimbang harganya. Nah itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal itu bisa mempengaruhi nanti kalau misalkan jenengan tidak setuju. Nah berikutnya, wala yasihur rahnu illa bi ijab wal qabul. Dan kemudian berikutnya, tidak sah pegadaian illa kecuali bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan adanya ijab dan qabul, serah terima. Ya kalau nggak ada serah terima maka tidak bisa. Wa syartu kulli minar rahi wal murtahin ay yakuna mutlaqut tasarrufi. Dan syaratnya kulli minar rahin, setiap min dari rahin. Rahin itu siapa Bapak Ibu sekalian? Rahin, dari tadi kan ngomong rahin dan murtahin terus Bapak Ibu ya. Jadi rahin itu adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan piutang atau sebagai pegadainya. Rahin ala wazni isim fa'il adalah orang yang menggadaikan.
orang yang memberikan barang, orang yang memberikan BPKB. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, BPKB atau sertifikat itu secara klausa fikih atau teks fikih sebenarnya nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya, bahasa-bahasa fikih itu nggak boleh, Pak. Jadi kalau kita ingin menggadaikan sertifikat, menggadaikan BPKB itu sebenarnya nggak boleh, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena sertifikat dan BPKB ini tidak mewakili dari barangnya, itu bahasanya para ulama. Nah terus gimana solusinya? Sedangkan dalam realita kenyataan yang ada waqi'iyahnya, bahwa sertifikat dan BPKB merupakan unsur penting dari barang itu sendiri. Jadi nyaris motor kita, Pak, semahal apapun motor kita, kalau tidak ada BPKB-nya itu pasti harganya, ya harganya gitu, Pak. Dari 30 juta itu paling tinggal 5 juta rupiah kayaknya gitu ya. Jadi dari 30 juta tinggal 8 juta kayaknya gitu, Pak. Nggak ada nilai, nggak ada harganya. Berarti kan otomatis BPKB ini menjadi penting. Maka daripada itu para ulama ya beristihad, ya terutama ulama-ulama muasir atau kontemporer ya dalam fiqh nawazilnya yang disepakati oleh Dewan Syariah Nasional itu menjadi rahnu tasjili. Rahnu tasjili itu artinya ya rahn tasjil itu mendaftarkan, daftarnya dari sertifikatnya itu, artinya sertifikat ini sudah dinyatakan sesuai dengan barang yang terkait. Subhanallah, Pak, itulah para ulama. Jadi mereka memikirkan sampai sana loh, Pak. Bahasa fikihnya nggak boleh, tapi karena wakiknya membawa bahwasanya BPKB itu nilainya bisa jadi lebih gede, lebih besar daripada barangnya, maka para ulama menarik kesimpulan bahwa tasjil, tulisan atau klausa dari motor atau akte motor itu menjadi bernilai bahkan lebih besar daripada motornya, gitu, Pak. Bahkan kemarin yang terakhir, kajian Dewan Syariah yang terakhir itu apa namanya, emas itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan lagi alat tukar, Masya Allah ya. Emas itu bukan lagi sebagai alat tukar, Masya Allah. Itu yang terakhir kemarin, Pak. Jadi alat tukar hari ini bukan lagi menggunakan emas, zahab bil zahab, fiddah bil fiddah, tapi menggunakan apa? Menggunakan uang. Ya, krusnya didolarkan, krusnya dirupiahkan, krusnya di mana, Pak? Ya, direalkan, gitu, Pak. Jadi bukan lagi menggunakan konvensi emas. Ya, subhanallah, itulah perkembangan ilmu yang mana kajian muamalah itu nggak ada habis, nggak ada selesainya, Pak. Bahkan bab ini, bab pegadaian ini kita kaji sekarang, kemudian 5 tahun yang akan datang ini sudah berubah lagi, Pak. Bagaimana terjadinya perkembangan yang terjadi pada akad muamalah itu sendiri, makanya perlu adanya nawazil atau kontemporer. Ya, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang diperbolehkan dalam syariat untuk melakukan akad ini hanyalah orang-orang yang mutlaqut tasarruf. Mutlaq tasarruf itu adalah orang-orang yang memiliki syarat ini, Pak. Yang pertama balik, yang kedua akil, jadi harus balik, harus berakal, yang tidak memiliki kerugian harta. Jadi kalau misalkan dia orang yang memiliki kerugian harta atau orang yang sedang rugi atau bangkrut, Pak, maka nggak boleh nggadaikan barang. Ya, contohnya begini, Pak. Sedang hutangnya padahal melebihi dari asetnya. Sudah tahu bahwa dia punya utang melebihi dari asetnya. Lah ternyata aset yang dia miliki itu digadaikan, Pak. Ini bahaya. Subhanallah. Maka lembaga keuangan itu harus sedetail itu, Pak. Kenapa? Karena kalau sampai dari yang dia lakukan transaksi sebelumnya, dari utangnya itu ditarik, maka yang rugi adalah lembaga yang memberikan apa tadi, Pak? Memberikan pinjaman dari pegadaiannya. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ya karena sudah jelas harta ini adalah harta jaminan utang. Kenapa harta jaminan hutang kok digadaikan? Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau terjadi pasti akan terjadi konflik yang tidak sedikit dan tidak banyak, tidak sedikit yang rugi, maksudnya begitu, Pak. Banyak sekali kerugian yang terjadi pada lembaga keuangan syariat maupun konvensional, bahkan yang merugikan masyarakat kita. Wa dzakara al-musannif dhabitul marhun fi qawlihi wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian untuk kajian kali ini.
Dan musannif menyebutkan dhabit atau batasan daripada marhun. Marhun itu barang yang digadaikan, Pak. Seperti apa barang yang diperbolehkan untuk digadaikan? Wa kullu ma jaza bai'uhu. Wa kullu, dan setiap kullu ma jaza yang diperbolehkan bai'uhu untuk dijual, ya, jaza rahnuhu, maka diperbolehkan untuk digadaikan. Jadi apa saja yang sah dijual boleh, Pak, untuk digadaikan. Yang sah untuk dijual. Tapi yang tidak sah untuk dijual maka nggak boleh digadaikan. Seperti apa contohnya, Mas? Ya, seperti harta gosok. Harta gosok itu nggak boleh digadaikan. Harta gosok itu harta yang mengambil dengan cara paksa. Hartanya milik orang lain kemudian diambil, direbut gitu, Pak, ya. Itu nggak boleh. Kemudian masruk, harta curian. Ya, harta curian digadaikan dia, Pak. Masya Allah, bahaya ini, Pak. Ya, kemudian harta musta'arah, harta pinjaman, Pak. Saya boleh nggak pinjam motor? Niatnya mau pinjam, Pak, sama temannya, Pak. Malah pinjemnya nggak main-main nih, Mas. Bawa dia ke Gadean sana, Pak. Pulang bawa uang 10 juta dia. Telepon, mana motor saya? Aduh, motornya belok ke Pegadaian. Waduh, kamu ini. Itu, Pak. Harta musta'arah nggak boleh ini. Termasuk harta mustajarah, harta sewaan, Pak. Itu juga tidak boleh digadaikan. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum kita lanjutkan, monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Silahkan, Bapak Ibu. Nggih, monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setahu saya untuk pegadaian yang ada Di Pacitan, nggih. sifatnya adalah masih konvensional. Leres. Sehingga dengan demikian dari paparan Ustaz tadi, apakah setiap transaksi yang kita lakukan di pegadaian itu semuanya sifatnya riba? Oh, nggih, Masya Allah. Lah iya tadi, Pak. Nggih, leres. Jadi apakah setiap transaksi di konvensional itu jawabannya riba? Enggak semuanya. Makanya jenengan nanti pas mulai transaksi perhatikan klausa yang menyebutkan bunga, Pak. Nah, di sana. Kalau misalkan ada konsep bunga, dan itu pasti disebutkan kok, Pak. Mau di bank konvensional maupun pegadaian konvensional pasti disebutkan, Pak. Bunga 1%, bunga 0,5%. Itu pasti disebutkan, Pak. Nah, di situ jenengan bagaimana memutuskan, gitu. Artinya kalau di situ sudah jelas bunga itu berarti riba. Oke. Bagaimana supaya tidak riba? Ya itu, supaya tidak nggih. Pegadaian itu kan sebenarnya mengatasi masalah Tanpa masalah. Iya, leres, Pak. Nggih. mencari uang dengan mudah. Mencari uang dengan mudah di pegadaian, leres, Pak. Iya, betul sekali. Makanya Indonesia, Pak, ini Indonesia, Bang, ya, BUMN ya, memunculkan pegadaian syariah. Gitu, Pak. Jadi ada konvensional, ada syariah, Pak. Itu milik BUMN juga, dan di dalamnya ada para ulama yang ada di MUI DSN itu, Pak. Sehingga tidak ada bunga. Kalau di sini pakai bunga, di sini pakai biaya administrasi namanya, Pak. Dua-duanya sama-sama keuntungan, sama-sama tidak, sama-sama nyari duit gitu, Pak, ya. Tapi yang satu dengan cara yang benar pakai administrasi dari mu'nah, yang satu menggunakan bunga. Nah ini, Pak. Jadi untuk sementara ini, Pak, kalau misalkan tidak sampai ke daerah darurat, Pak, ya, maka kita usahakan ya untuk mencari solusi yang lain. Jadi kalau tidak sampai ke darurat banget, tapi kalau memang sudah sampai benar-benar sangat darurat, ya masuk bihu al-mahdzurat. Jadi sesuatu yang darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang haram sekalipun. Begitu, Pak. Ya, kita berdoa lah, Pak, mudah-mudahan Pacitan ini berkembang, Pak, ya. Berkembang terus, makin banyak SDM yang bagus, ada yang ngasih terobosan-terobosan yang berani gitu, Pak. Intinya ya harus banyak ahli-ahli yang mau berpikir ke sana. Ya, kalau kami pernah diskusi dan kami amati itu apa ya, Pak, ya? Banyak para investor itu yang kurang berani, Pak, di Pacitan ini. Main di Pacitan kurang berani. Mungkin jenengan merasakan juga kali ya. Jadi kurang berani, artinya bukan berarti nggak ada, Pak, pasti ada gitu ya. Tapi tidak sebesar di kota-kota yang lain. Di antara sebabnya adalah ya mungkin karena akses masuknya itu loh, Pak, karena pelosok banget gitu ya.
Yang kedua sebabnya ya mungkin karena keramaiannya kurang, Pak. Sedangkan bisnis itu kan cari pasar, Pak. Nah, pasar itu kan cari keramaian. Nah, tapi kalau syariah itu kan miliknya negara. Pegadaian itu milik negara. Seperti BSI, dulu kan nggak ada, Pak ya. BSI kan belum ada dulu, Pak. Dulu kan belum ada, sekarang ada. Nah, itulah. Kita masih punya optimisasi bahwa mudah-mudahan BSI saja ada di Pacitan. Mudah-mudahan nanti pegadaian syariah juga akan ada. Begitu. Jadi, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Nggih. Sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri majelis kita dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.